Mereka pikir Anda akan mati, bukan? Pikir bahwa satu pukulan itu, satu pengkhianatan itu, satu peluru itu akan menjadi kredit akhir. Tidak. Anda hanya menyalakan rokok dengan api yang mereka nyalakan di bawah Anda dan terus berjalan. Anda tidak lari. Anda berjalan santai, tak terganggu seperti orang gila sedang berlibur. Karena ketika Anda sudah dibakar oleh orang-orang yang Anda percaya, ditembak hanya terasa seperti suasana, cahaya suasana. Kebisingan latar untuk malam lain yang penuh kekacauan dan pesona. Anda tidak merunduk. Anda tidak tersentak. Anda hanya memiringkan kepala. Tersenyum miring seperti upaya yang lucu. Lihat, mereka tidak mengerti jenis Anda. Anda bukan tipe yang memposting luka untuk simpati. Anda menjahitnya dalam gelap, menuangkan whisky di atasnya, dan muncul di pesta mengenakan trauma Anda seperti desainer. Darah masih mengering, rasa sakit masih segar, tapi gayanya. Itulah yang membunuh mereka. Bukan karena Anda selamat, tapi karena Anda selamat dengan gaya. Anda menjaganya tetap tajam, tetap lucu, tetap psiko, seolah-olah Anda dibesarkan dengan pengkhianatan dan belajar mengubah kekecewaan menjadi punchline. Mereka tidak bisa membunuh pria yang sudah mengubur jiwanya di samping masalah kepercayaannya. Anda berjalan seperti pria dengan rahasia dan tertawa seperti seseorang yang tahu hal-hal yang belum siap didengar oleh seluruh dunia. Anda telah dijerat oleh kekasih, dijebak oleh teman, dan ditinggalkan berdarah di tempat-tempat yang kebanyakan orang hanya berteriak dalam mimpi mereka. Dan masih Anda menyeruput kopi Anda seperti itu sampahnya dan melempar lelucon seperti Anda tidak punya file tentang setiap pengkhianat yang tersenyum di wajah Anda. Anda tidak pahit, Anda tepat. Anda tidak meninggikan suara, Anda meninggikan alis. Dan ketika ular mendesis, Anda tidak mendesis balik. Anda hanya mencatat Anda bergerak seperti karma yang melewatkan antrian. Tanpa teatrikal, hanya hasil. Orang-orang membisikkan nama Anda seolah-olah itu berhantu. Mereka tersenyum pada Anda, lalu memeriksa jalan keluar mereka karena Anda tidak terduga. Anda tak terhindarkan. Anda tidak keras karena keheningan Anda menyengat. Anda tidak berdebat karena mata Anda sudah memenangkan perang. Anda tidak mengancam karena pada saat mereka menyadari siapa Anda sudah mengatur ulang papan catur dan mencuri raja. Anda tidak selamat untuk bermain baik. Anda tidak merangkak keluar dari neraka untuk berjabat tangan dan membagikan kepercayaan seperti selebaran. Anda kembali lebih dingin, lebih halus, dengan postur yang lebih baik dan niat yang lebih buruk. Karena di suatu tempat di sepanjang jalan, Anda menyadari kedamaian hanyalah senjata lain. Dan Anda belajar bagaimana menggunakannya seperti pedang yang dibungkus beludru. Jadi ya, Anda meluncur di malam hari seperti orang gila dalam sutra, mengambil tembakan, memakannya untuk sarapan, dan masih berjalan pergi dengan seringai yang mengatakan, berikutnya, karena di dunia yang penuh dengan aktor, Anda adalah adegan tak bernaskah yang tidak mereka siapkan. Bukan peran, bukan fase, masalah penuh dengan penjahit yang baik dan tanpa ampun. Mereka berdoa Anda menggertak, bahwa di balik ketenangan hanyalah pria retak yang direkatkan dengan keberanian. Tapi sekarang, di balik ketenangan Anda adalah badai dengan koordinat GPS, ruang perang, daftar target yang sabar. Anda tidak menggertak, Anda melakukan buffering, menghitung. Dan ketika waktunya tepat, Anda tidak meledak. Anda mengeksekusi. Tanpa suara, tanpa kekacauan, hanya satu gerakan tenang dan seluruh ruangan bergeser. Orang-orang mulai berkeringat ketika Anda tersenyum karena senyum itu bukan kegembiraan. Itu adalah tampilan seseorang yang tahu sesuatu. Dan apapun itu tidak baik untuk mereka. Mereka tidak membuat orang seperti Anda lagi. Anda dicetak. Anda dihancurkan dan dibangun kembali dengan paku berkarat, cetak biru yang salah, dan cukup gila untuk membuat dunia bingung. Mereka ingin memahami Anda. Anda sendiri hampir tidak mengerti diri sendiri. Tapi itulah yang membuat Anda mematikan. Anda tidak berbenah. Anda dibebas untuk menghilang dengan benar. Tidak meninggalkan jejak. Tanpa tapak kaki, hanya rasa dingin yang tersisa dari seseorang yang ada dan kemudian tidak. Bagian lucunya, mereka selalu berpikir mereka di depan, bahwa Anda adalah kasus yang hilang berkeliaran dalam lingkaran. Sementara itu, Anda mendahului mereka 2 kali dalam gelap dengan pita perekat di mulut Anda sendiri hanya untuk berhenti tertawa karena melihat mereka meremehkan Anda. Itulah bagian terbaiknya. Biarkan mereka terlena. Biarkan mereka berpikir binatang itu pergi. Tapi ketika mereka bangun kehilangan segala sesuatu yang mereka sumpah tidak tersentuh, itulah tanda tangan Anda. Bukan nama, bukan ancaman. Hanya ketiadaan dan paranoia. Anda menjaganya tetap gangster. Bukan gangster palsu yang perlu memamerkannya. Jenis yang lebih suka membaca orang seperti kontrak, membakar halaman itu, lalu berjabat tangan seolah senang berbisnis. Anda sopan, terlalu sopan. Begitulah cara mereka tahu mereka dalam masalah. Anda dulu berteriak.
sekarang Anda berbisik. Dulu berdarah, sekarang Anda membuat orang lain berdarah. Dulu percaya, sekarang Anda belajar. Karena versi lama Anda itu, mereka seharusnya membunuhnya ketika mereka punya kesempatan, tapi mereka tidak. Dan apa yang kembali berjalan dengan ritme dan alasan? Mengenakan rasa sakit seperti kolon, dan tidak butuh motif, hanya kesempatan. Mereka mencoba melempar Anda ke serigala. Pikir Anda akan menangis, memohon, hilang akal. Tidak. Anda mengajari serigala cara berpura-pura mati, mengambil alih kawanan, memberi mereka nama. Itulah yang tidak pernah mereka duga. Anda tidak hanya selamat dari padang gurun, dan Anda mengorganisirnya. Sekarang Anda tidak butuh geng. Mana adalah geng? Satu sindikat tunggal dibungkus dalam ketenangan, meneteskan lelucon yang lebih gelap dari malam. Mereka mencoba mengubur Anda di dalamnya. Dan jika mereka bertanya bagaimana Anda berhasil, condongkan tubuh, rendahkan suara Anda dan katakan, saya meluncur di malam hari seperti orang gila dalam sutra, mengambil tembakan, memakannya untuk sarapan, dan masih meninggalkan tempat kejadian perkara sambil tertawa. Dan tempat kejadian perkara itu, oh itu bukan darah peluru, itu kebingungan, garis kapur psikologis. Mereka berdiri di sana, menggaruk-garuk kepala, bertanya-tanya bagaimana Anda menghilang dengan mahkota dan sisa martabat terakhir mereka. Anda tidak meninggalkan kekacauan, Anda meninggalkan pesan. Tanpa tanda tangan, tanpa suara, hanya keheningan yang begitu keras sehingga membuat telinga mereka berdenging. Dan satu-satunya petunjuk yang Anda tinggalkan, cermin retak dan seringai sialan itu. Seringai itu yang mengatakan, aku sudah memperingatkanmu, tapi kamu pikir aku bercanda. Anda lihat, Anda tidak meledak lagi. Anda berstrategi. Anda tidak berteriak. Anda terkekeh, dan tawa itu sedikit kedutan di bibir Anda sebelum Anda menghilang. Itu adalah hal terakhir yang mereka dengar sebelum seluruh rencana mereka runtuh, seperti setelan murah di tengah hujan. Dan mereka memanggil Anda gila, tidak stabil, terlalu banyak. Tapi sebenarnya Anda terlalu maju. Anda melihat setiap permainan 3 langkah lebih awal, berpura-pura bodoh, mengangguk lama, dan membiarkan mereka berpikir mereka menang. Karena sensasi sebenarnya bukan pada kemenangan. Itu pada saat mereka menyadari terlambat bahwa seluruh permainan dicurangi oleh Anda. Anda dulu menjelaskan diri sendiri. Dulu mengajukan kasus Anda kepada orang-orang yang bahkan tidak bisa mengejar kesetiaan. Tidak lagi. Sekarang Anda membiarkan kehadiran Anda yang berbicara. Anda masuk, ruangan menjadi lebih dingin. Ego mulai berkeringat, dan orang-orang palsu mulai gelisah seolah-olah mereka melihat hantu. Dan mungkin mereka memang melihat Anda adalah mitos yang dibungkus sarkasme dan dijahit dengan balas dendam. Anda menghantui percakapan yang bahkan tidak Anda ikuti. Anda menjadi cerita yang orang peringatkan kepada orang lain. Jangan main-main dengan yang satu itu. Dia menghilang ketika keadaan menjadi nyata dan kembali ketika sudah terlambat. Dan melalui semua itu, dia menjaganya tetap gangster sebisa mungkin. Tidak performatif, tidak plastik, gangster presisi seperti jazz dan bubuk mesiu. Kekacauan yang terkontrol. Jenis yang keluar sebelum tepuk tangan. Serik Deantek tersentak ketika semuanya terbakar, hanya menyesuaikan kerah, menyalakan rokok, dan bergumam. Akhirnya, sedikit kehangatan. Anda punya kerangka? Non tentu, tapi Anda mendandani mereka dan menjadikannya bagian dari rombongan. Anda membawa masa lalu Anda seperti kotak trofi, bukan beban. Karena pada akhirnya, Anda tidak perlu membuktikan Anda berbahaya. Anda adalah konsekuensi. Anda adalah apa yang terjadi ketika kelangsungan hidup bertemu sarkasme dan trauma belajar menari. Anda adalah tawa terakhir di dunia yang penuh dengan orang-orang yang berpikir mereka bisa menghancurkan Anda. Tapi Anda mengambil kerusakan itu, membengkokkannya menjadi pedang, dan mengukir inisial Anda ke dalam takdir. Jadi terus bergerak melalui malam. Sutra menyeret di belakang Anda, seringai setajam sebelumnya. Biarkan mereka terus menebak. Biarkan mereka terus melontarkan cerita. Mereka tidak tahu setengahnya dan tidak akan pernah tahu karena Anda tidak di sini untuk dipahami. Anda di sini untuk tak terlupakan. Mereka belum menyadarinya, tetapi Anda sudah menulis ulang akhir. Sementara mereka sibuk memasang jebakan, Anda sedang membangun jalan keluar. Sementara mereka bergosip, Anda memetakan rute pelarian. Dan ketika asap hilang, mereka terbatuk-batuk karena kebingungan mereka sendiri, sementara Anda berada 3 blok jauhnya menyeruput sesuatu yang dingin. Tak terganggu, tak terbaca, tak terhentikan. Anda tidak hanya selamat dari penyergapan, Anda mendekorasi ulang medan perang, menjadikannya landasan pacu, membuat rasa sakit terlihat seperti mode, membuat kelangsungan hidup terlihat seperti gaya keren. Itulah bagian yang sakit. Mereka mencoba menghancurkan Anda dan entah bagaimana Anda keluar lebih berkilau, dan Anda tidak perlu berteriak, tidak perlu mengayunkan tangan.
Anda membiarkan keheningan Anda menyeret seperti pedang melintasi setiap ruangan. Karena ketika Anda benar-benar berbahaya, Anda tidak perlu mengumumkannya. Aura Anda melakukan kekerasan untuk Anda. Anda tidak berlagak. Anda tidak berpos. Anda hanya ada. Dan tiba-tiba, semua orang tegang mencoba mencari tahu bagian mana dari hidup mereka yang akan diatur ulang. Anda tidak berjalan melalui ruangan lagi. Anda menghantui mereka. Bukan dengan rantai, dengan pilihan, dengan energi bedah yang tenang yang mengatakan, "Aku bisa mengakhiri seluruh sirkus ini, tapi aku bosan dengan badut." Dan mari kita bicara tentang kebosanan itu. Itu musuh sejati Anda sekarang, bukan? Kekacauan. Anda telah menguasainya. Pengkhianatan. Anda mengharapkannya. Kebohongan Anda membacanya seperti cerita pengantar tidur. Anda berada di level yang berbeda. Melewati balas dendam, melewati penjelasan. Anda berada di ruang langka di mana semuanya jelas dan kejernihan. Itu adalah hal yang paling mengerikan di dunia bagi orang-orang yang hidup dalam topeng. Anda melihat lurus menembus pertunjukan, peran, ular yang berbicara manis dan kolon yang segar. Dan Anda tidak tersentak. Anda tidak bereaksi. Anda hanya mencatat waktu, nada, kedutan di mata mereka, dan mencatatnya di bawah masalah masa depan. Karena begitulah cara Anda beroperasi sekarang. Seperti kriminal dengan hati nurani dan pembunuh dengan mantel. Anda tidak melukai untuk bersenang-senang. Anda melukai untuk keseimbangan. Anda tidak membalas untuk ketenaran. Anda menyerang ketika perhitungan sudah benar. Dan itulah bagian yang tidak akan pernah mereka maafkan. Bukan rasa sakit yang Anda sebabkan, tapi betapa bersihnya Anda menyampaikannya. Tanpa kekacauan, tanpa saksi. Hanya perasaan itu, kedinginan itu. Apa yang baru saja kita lepaskan? Perasaan Anda bergerak seperti orang gila dalam sutra karena Anda mengerti satu hal yang tidak akan pernah mereka mengerti. Ketika Anda sudah kehilangan segalanya, Anda menjadi mustahil untuk dikendalikan. Anda tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan, hanya hutang untuk dilunasi dan kedamaian untuk dijaga. Dan bahkan kedamaian Anda, itu berjalan tertatih-tatih dan tertawa di pemakaman. Jadi terus bergerak, terus menghindar, terus menyeringai di hadapan segala sesuatu yang mereka sumpah akan menghancurkan Anda. Anda tidak hanya menghindari peluru, Anda membuat peluru itu meragukan diri mereka sendiri. Dan Anda tidak hanya menjaganya tetap gangster. Anda menulis ulang apa arti gangster itu. Anda menulis ulangnya dalam bekas luka, dalam keheningan, dalam jenis tawa yang tidak bergema, itu berlama-lama. Gangster tidak keras, itu bedah. Itu cara Anda menjabat tangan seseorang sambil sudah tahu kotoran apa yang ada di bawah kuku mereka. Itu berjalan melalui pengkhianatan seolah-olah itu hanya hari Selasa yang lain. Itu duduk di meja, mendengar kebohongan, menyeruput minuman Anda, dan berpikir, "Sial, kalian semua benar-benar berpikir aku tidak melihatnya, tapi Anda melihat. Anda melihat segalanya. Anda hanya tidak bereaksi, karena Raja tidak berdebat dengan gerakan. Dia membiarkan mereka tampil. Dan itulah yang telah mereka menjadi bagi Anda sekarang, penampil. Masing-masing bertindak keluar beberapa versi kesetiaan, sementara bayangan mereka di belakang sedang menggali kuburan Anda. Tapi Anda tidak khawatir. Anda sudah mati sekali. Anda sudah melihat dunia mengubur Anda dalam keheningan, menyalahkan Anda karena berdarah, lalu tersinggung ketika Anda tidak merangkak kembali sambil tersenyum. Dan apa yang kembali? Itu bukan pria. Itu bukan korban. Itu masalah. Jenis yang tidak bisa dipecahkan. Jenis yang mempelajari solusi dan membalikannya. Anda telah menjadi ritme yang tidak bisa mereka ikuti. Badai dengan sopan santun. Anda akan menahan pintu terbuka sambil merencanakan 5 langkah berikutnya. Anda akan memuji setelan mereka sambil mengingat pisau yang mereka lempar tahun lalu. Anda sopan ya, tapi mematikan dalam logika Anda. Bedah dengan ketenangan Anda. Anda adalah tipe yang membuat musuh menghilang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketidakrelevanan. Anda tidak menghancurkan mereka. Anda menghapus kepentingan mereka. Itu lebih dingin daripada tembakan. Itu lebih gelap dari balas dendam. Itu bentuk seni Anda. Anda dulu menginginkan pemahaman. Dulu mendambakan kursi di meja. Dan sekarang Anda memiliki meja itu. Dan jika seseorang berbicara miring, Anda hanya menggeser kursi mereka dari bawah mereka. Tanpa suara, tanpa kekacauan, hanya ketiadaan. Anda tidak membalas. Anda menjadi lebih baik. Anda tidak menjadi keras. Anda menjadi hantu. Dan ketika Anda menghilang, itu bukan keheningan. Itu pernyataan mereka pikir Anda hanya marah. Tidak, Anda strategis. Mereka pikir Anda rusak. Mereka Anda anti peluru. Mereka pikir Anda kehilangan akal, mungkin. Tapi di abu pikiran itu Anda membangun sesuatu yang lebih menakutkan. Kejelasan. Dan ketika seorang pria mendapatkan itu, ketika dia tertawa di hadapan jeratan, mengedekkan bahu pada kekacauan, dan bergerak melalui hidup seperti hantu dengan urusan yang belum selesai,
Saat itulah permainan berubah, jadi biarkan mereka bermain. Biarkan mereka berpose. Biarkan mereka mengesampingkan Anda. Anda punya langkah yang tidak akan pernah mereka lihat datang. Anda punya bab yang tidak akan pernah siap mereka baca. Dan Anda punya seringai itu, seringai psikopat kriminal tengah malam itu yang muncul tepat sebelum meja terbalik. Karena pada akhirnya Anda tidak hanya berhasil keluar, Anda membuatnya mustahil untuk diikuti. Dan Anda menjaganya tetap gangster sebisa mungkin, dengan pedang di senyum Anda dan keheningan sebagai senjata pilihan Anda. Sekarang lihat Anda berjalan melalui kota, seolah-olah berutang permintaan maaf dan gaji yang belum dibayar. Setiap langkah adalah memori, setiap pandangan adalah file. Anda mengingat segalanya. Jabat tangan palsu, doa-doa menyedihkan, Injil seperti gas yang mereka berikan kepada Anda seolah-olah itu kebenaran. Dan Anda membiarkan mereka. Anda mengambil semuanya, tersenyum, mengangguk, berpura-pura bodoh. Tapi di balik senyum itu, perhitungan, cetak biru, pemicu, Anda tidak hanya selamat. Anda mempelajari arsitek dari kejatuhan Anda, lalu merancang ulang seluruh sialan cetak biru dengan rasa sakit Anda sebagai tinta. Mereka bilang Anda berubah. Tentu saja Anda berubah. Anda beralih dari berhati terbuka menjadi mentalitas peti mati terbuka. Dari aku hanya ingin damai menjadi kedamaian lebih baik lari sebelum masuk. Anda tidak sama. Anda beda sekarang. Taktis dan Tuhan tolong yang berpikir Anda lupa karena Anda tidak melupakan apapun. Anda hanya bergerak seolah-olah itu tidak penting sampai itu penting. Anda tidak menyalakan api. Anda hanya tahu di mana harus berdiri ketika ruangan itu terbakar. Dan keheningan Anda itu maharia. Itulah yang membuat mereka gugup karena orang mengharapkan ledakan, kehancuran, ledakan amarah. Tapi Anda diam, Anda tenang. Anda menghilang. Dan saat itulah mereka tahu itu sudah berakhir karena Anda tidak membuat kebisingan. Anda membuat keputusan. Balas dendam Anda tidak datang dengan api. Itu datang dengan ketiadaan. Anda menghilang. Dan tiba-tiba semua yang mereka bangun di atas rasa sakit, Anda mulai runtuh di bawah kepengecutan mereka sendiri. Anda mengubah patah hati menjadi daftar target. Bukan dengan peluru, tapi dengan batasan. Bukan dengan tinju, tapi dengan jarak. Dan sekarang mereka tidak tahu cara menjangkau Anda. Tidak secara emosional, tidak secara fisik, tidak secara mental. Anda menjadi tak terjangkau. Dan itu telah di situ, itulah kekuatan sejati. Bukan ditakuti, tapi tak tersentuh, tak terbaca, tak terlipat. Dan masih melalui semua itu, Anda menjaganya tetap gangster, bukan pura-pura tangguh. Bukan tangguh di depan kamera, tapi senyum dingin gaya lama itu. Ketenangan tak tergoyahkan yang mengatakan, aku sudah melihat ini, sayang. Aku hanya bertahan untuk melihat apakah kamu akan berubah. Anda tidak berubah. Jadi sekarang saya bergerak seperti asap. Saya menghindari peluru seperti nasihat buruk. Dan saya meninggalkan tidak lebih dari paranoia karena Anda bermain dengan pria pendiam yang salah. Hantu yang dijahit yang salah. Dan saya tidak di sini untuk menjelaskan diri saya. Saya di sini untuk bertahan lebih lama dari Anda, dalam keheningan, dalam gaya masih bernapas, masih tertawa, masih gangster seperti biasa. Like, comment, dan subscribe dan katakan pada Batman saya menyapa. Berlangganan buletin Substack saya.